Om Swastiastu. Selamat pagi siswa semuanya. Baik, pagi hari ini Bapak akan mengajarkan materi kebugaran jasmani. Baik, Bapak akan pertama ke pengertian kebugaran jasmani. Nah, pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dan kesanggupan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap beban fisik yang diberikan kepadanya atau dalam kurung pekerjaan sehari-hari tanpa kelelahan yang berlebih. Nah, Pak lanjut, setiap orang membutuhkan kondisi jasmani yang baik untuk dapat melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan. Kondisi jasmani seseorang menentukan kemampuan fisik untuk melakukan tugas sehari-hari. Semakin tinggi tingkat kondisi jasmani seseorang, semakin tinggi kemampuan jasmaninya. Nah, di sini pengertian jasmani harus kalian pahami. Sudah kalian pahami? Bila perlu kalian catat boleh. Sudah, Pak lanjut. Selain menjadi berguna untuk meningkatkan kebugaran jasmani, pelatihan kebugaran jasmani adalah program mendasar dalam pengembangan siswa untuk unggul dalam cabang olahraga. Asal-usul kebugaran jasmani dimulai dengan kegiatan manusia dalam melakukan gerakan yang pada akhirnya disebut sebagai latihan kebugaran jasmani. Tetapi kegiatan ini memiliki beberapa alasan penting dalam sejarah kebugaran jasmani. Berikut adalah beberapa alasan mengenai kebugaran jasmani. Membuat beberapa gerakan yang menjadi secara hingga seorang dapat mendukung kehidupan sehari-hari. Gerakan jasmani menjadi kebutuhan dasar mutlak sebagai makhluk hidup. Hidup aktif dengan terus melakukan gerakan tertentu, seorang akhirnya dapat menghindari hipokensia. Hipokensia adalah kondisi makhluk hidup yang dapat dikatakan untuk membawa kurangnya pasokan oksigen dalam sel dan jaringan tubuh normal. Nah, sekarang Pak ke fungsi dan tujuan kebugaran jasmani. Fungsi dan tujuan kebugaran jasmani berikut di bawah ini merupakan beberapa fungsi tujuan kebugaran jasmani, yaitu
menjadikan sendi lebih lentur. Salah satu tujuan dan manfaat dari latihan kebugaran jasmani rutin adalah untuk melenturkan sendi. Dengan latihan rutin, maka otot tubuh dan tungkai tentu fleksibel. Bentuk latihan fleksibilitas otot dapat dilakukan secara senam lantai. Gerakan senam lantai dapat menjadi gulungan depan, gulungan belakang, hok, perpecahan, lompat harimau, dan gerakan dari kepala sampai kaki. Jika sendi fleksibel, maka manfaatnya juga bagus untuk tubuh. Ini juga akan minimalkan terjadinya cedera. Sebagai contoh, ketika Anda tiba-tiba jatuh sesuatu atau benjolan, kegiatan sehari-hari akan lebih mudah untuk dijalankan melalui tubuh tanpa gangguan dan kakuan sebagai sendi fleksibel. Nah, membuat tulang menjadi lebih kuat. Keuntungan lain dari kebugaran jasmani adalah memperkuat tulang. Jika Anda melatih tubuh Anda untuk melakukan gerakan kebugaran jasmani, tulang menjadi kuat sehingga Anda dapat membawa beban tanpa menemukan masalah yang signifikan. Anda juga akan mencegah kerusakan tulang dan minimalkan patah tulang ketika jatuh. Berjalan, berlari, bersepeda, mengangkat, dan senam adalah beberapa latihan manfaat untuk memperkuat tulang lain. Nah, membuat daya tahan tubuh meningkat. 1. Selain kedua manfaat tersebut, jika Anda secara rutin melakukan latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, daya tahan juga menjadi lebih kuat, metabolisme Anda juga semakin halus, dan sistem kekebalan tubuh juga akan lebih meningkat. Kondisi ini akan mencegah Anda menjadi sakit atau penyakit menular atau non-menular. Kebugaran jasmani juga dapat membuat wajah Anda terlihat sehat, segar, dan cerah. Peredaran darah dalam menjadi lebih lancar. 1. Keuntungan lain dalam melakukan olahraga kebugaran jasmani adalah peredaran darah. Organ penting Anda, jantung, adalah pusat kehidupan karena jantung adalah mesin utama untuk memompa darah seluruh tubuh. 2. Dengan melakukan latihan kebugaran jasmani secara teratur, kinerja jantung juga akan optimal dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung juga akan kuat dan aliran darah di pembuluh darah akan lebih halus. 3. Hal ini untuk menghindari penyakit stroke, penyakit jantung, dan gagal jantung. Latihan yang akan Anda lakukan adalah treadmill atau senam aerobik dan lain-lain. Selanjutnya, bisa meningkatkan kecerdasan. 1. Keuntungan lain yang Anda dapat ketika Anda memiliki rutinitas latihan jasmani setiap hari adalah
bahwa Anda meningkatkan kecerdasan Anda jika tubuh Anda cocok, maka pasti kinerja otak Anda akan dapat bekerja secara optimal. 2. Dengan ini, maka konsentrasi Anda akan lebih baik. Anda juga tidak lupa dengan mudah. Dengan cepat ketika menanggapi sesuatu dan memiliki pemikiran cerdas yang cemerlang. 3. Untuk meningkatkan tingkat kecerdasan, Anda memilih latihan kebugaran jasmani yang berbaur otak jasmani dan fungsi koordinasi. 4. Latihan kebugaran jasmani Anda lakukan adalah menendang bola ke target, melempar bola basket ke keranjang, memukul bola dengan tongkat, memukul bola tenis dengan raket, dengan dinding atau teman. Bermain bulu tangkis, melakukan gerakan tertentu setelah isyarat, dan berbagai latihan yang dapat melatih saraf motorik otak Anda. Meringankan stres. Nah, sisi lain dari manfaat kebugaran jasmani itu meringankan stres. 1. Hal ini ditentuhi bahwa jika Anda olahraga secara teratur, maka Anda juga mengurangi atau menghilangkan stres. Banyak juga sudah tahu bahwa stres dan pikiran adalah sumber dari semua penyakit. Jika Anda olahraga secara rutin, maka Anda akan lebih rileks, lebih nyaman, dan beban pikiran Anda akan dikurangi. 2. Anda dapat melakukan olahraga ringan dan sederhana, seperti jalan setiap pagi sambil menikmati udara pagi yang segar, lintas negara berjalan, bersepeda santai, berenang atau olahraga lain yang Anda nikmati. Manfaat dari kebugaran jasmani yaitu mencegah obesitas. 1. Olahraga teratur juga dapat mencegah Anda dari menjadi obesitas. Hal ini juga diketahui bahwa obesitas adalah penyebab berbagai penyakit. Penyakit ini cukup berbahaya, seperti darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit stroke. Selain itu, obesitas juga dapat mengganggu kegiatan Anda sehari-hari. Obesitas juga dapat mengurangi harga diri Anda dengan melakukan latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani secara teratur. Lemak berlebih dalam tubuh Anda serta metabolisme Anda dapat membakar akan lebih halus dari sebelum, sehingga obesitas juga dapat dihindari. 3. Memiliki tubuh yang ideal pasti harapan semua orang. Oleh karena itu, membuat harapan Anda menjadi kenyataan dan latihan kebugaran mulai sekarang. Empat, selain tujuan tersebut, kebugaran jasmani juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi ini meliputi sirkulasi darah, sistem saraf dan jantung akan meningkat. Kelenturan komponen daya tahan dan kecepatan akan meningkat. Fungsi organ tubuh akan cepat pulih ketika Anda telah selesai berolahraga ataupun bahkan Anda dalam keadaan tertentu, misalnya pada wanita hamil, orang tua dan pemulihan setelah Anda sakit.
Untuk atlet, tingkat tinggi rendah kebugaran jasmani menjadi titik awal untuk meningkatkan kinerja atlet, merangsang pertumbuhan dan perkembangan balita dan anak. Nah, selanjutnya, Anda berbagai latihan kebugaran jasmani yang Anda lakukan seperti berjalan, berlari, push up, sit up, back up, angkat beban, senam aerobik, bersepeda, berenang, treadmill, senam lantai, melompat, berfokus pada tujuan, menggabungkan gerakan yang berbeda dan sebagainya. Untuk menjadi bagi Anda untuk benar-benar mengambil keuntungan dari kebugaran jasmani, maka Anda tidak harus melakukannya sekali, lakukan secara teratur setiap hari. Dan juga meningkatkan asupan nutrisi yang Anda konsumsi. Maka makanan yang mengandung serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Hindari rokok dan alkohol. Dan hindari mereka ketika tidak diperlukan. Selalu memperhatikan waktu istirahat Anda. Manfaat kebugaran jasmani. Berikut ini beberapa manfaat kebugaran jasmani yang dapat Anda rasakan. 1. Pemeliharaan berat badan. Latihan menjaga tubuh dari memiliki berat badan yang berlebih yang dapat membahayakan kesehatan. Namun nafsu makan akan meningkat karena peningkatan metabolisme ketika berolahraga. 2. Jika Anda tidak menemukan waktu khusus untuk berolahraga, cobalah untuk tetap aktif sepanjang hari, misalnya dengan memilih tangga bukan live. Pastikan Anda tetap konsisten dengan jenis aktivitas fisik pengganti olahraga. Nah, mengurangi stres dan menjaga kualitas tidur. 1. Beban pekerjaan sehari-hari tentu dapat dampak pada gangguan keadaan emosional, sehingga tidak jarang juga stres dan perasaan kelelahan melakukan aktivitas fisik seperti latihan kebugaran jasmani dapat merangsang berbagai bahan kimia dalam otak yang membuat Anda merasa lebih tenang, santai, lebih percaya diri, dan rasa kebahagiaan. 2. Tidak mengherankan, berjalan-jalan santai selama 30 menit sudah cukup untuk mendapatkan manfaat dari latihan. Ditambah tidur malam yang baik. Tapi untuk menjaga kualitas tidur, pilih jadwal olahraga yang tidak membatasi tidur Anda. Meningkatkan energi, kekuatan otak, dan produktivitas. 1. Latihan kebugaran jasmani meningkatkan jumlah energi serta endorfin, hormon, dan serotonin di otak yang membawa kejelasan mental. Dampaknya hari yang lebih produktif di kantor dan masih bekerja yang baik. Melakukan olahraga kondisi fisik di pagi hari untuk mendapatkan kondisi permanen sepanjang hari. Udara dan matahari pagi sangat baik untuk kesehatan. Anda juga akan lebih energi untuk melakukan semua kegiatan fisik seperti memanjat tangga
atau melakukan tugas di sekolah yang mungkin merasa membosankan sebelumnya. Menghindari penyakit dan proses penuaan tubuh. Latihan rutin dapat melindungi Anda dari penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes, osteoporosis, nyeri punggung, depresi, kecemasan, hilang massa otot, dan artritis. Latihan kebugaran fisik dapat mengurangi aspek yang mempengaruhi proses penuaan melalui dari rasa sakit yang mudah untuk nyeri di daerah tertentu. Komponen kebugaran jasmani. Berikut 10 komponen kebugaran jasmani yaitu, nah ini tolong dicatat ya. 1. Kekuatan. 2. Daya tahan. 3. Daya otot. 4. Kecepatan. 5. Daya lentur. 6. Kelincahan. 7. Koordinasi. 8. Keseimbangan. 9. Ketepatan. 10. Reaksi. Sudah. Lanjut untuk unsur kebugaran jasmani. 1. Kekuatan. Kekuatan adalah kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Kekuatan sangat penting dalam setiap aktivitas olahraga karena dapat mencegah terjadinya cedera serta merupakan daya penggerak. Kekuatan otot yang baik dapat dapat dengan rutin melakukan latihan secara konsisten. Dua, daya tahan. Daya tahan ialah kemampuan seseorang dalam menggunakan organ tubuhnya seperti paru-paru dan jantung dalam waktu yang cukup lama dan tempo yang berbeda antara sedang dan cepat, secara efektif dan efisien serta tanpa merasakan sakit dan lelah berarti. Kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan manusia saat beradaptasi dengan segala pose posisi tubuh, contoh bergerak dari kiri ke kanan ataupun dari depan ke belakang. Salah satu bentuk olahraga yang membutuhkan kelincahan salah satunya adalah bulu tangkis, sepak bola. Lanjut, kelenturan. Kelenturan atau flexibility biasanya merujuk kepada beberapa baik tubuh seseorang dalam membuat tubuhnya mampu menyesuaikan dengan kegiatan atau geraknya yang sangat membutuhkan kelenturan, misalnya senam lantai. Reaksi. Reaksi atau reaction adalah kemampuan tubuh seorang dalam menanggapi suatu gerakan, stimulus, atau rangsangan yang diberikan oleh orang lain. Adapun
Bentuk latihan kebugaran jasmani untuk melatih unsur reaksi adalah lempar tangkap. Ketepatan. Ketepatan atau keakuratan adalah kemampuan tubuh untuk mengendalikan gerakan terhadap sasaran yang ingin dituju. Olahraga manah dan bola bowling merupakan beberapa contoh olahraga yang membutuhkan ketepatan. Salah satu latihan yang bisa dilakukan dalam mengasah ketepatan atau keakuratan diantaranya adalah melempar bola pada sasaran atau keranjang yang ditentukan. Keseimbangan. Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah kemampuan tubuh dalam mengendalikan organ tubuh serta saraf otot agar gerakan tubuh dapat dikendalikan dengan baik. Unsur keseimbangan ini sangat dibutuhkan dalam cabang olahraga senam dan loncat indah. Koordinasi. Yang dimaksud dengan koordinasi adalah kemampuan tubuh dalam menyatukan berbagai gerakan tubuh yang tak sama ke dalam satu gerakan yang efektif. Dalam melakukan latihan yang dapat melatih unsur koordinasi, dituntut suatu tambahan kemampuan yang yakni konsentrasi yang tinggi serta kemampuan gerak insting yang kuat. Daya otot atau daya ledak. Daya otot merujuk pada daya ledak atau dikenal dengan istilah kekuatan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Atau explosive power maksudnya adalah kemampuan seseorang dalam memaksimalkan Sekarang Pak lanjut ke jenis-jenis latihan dan tes kebugaran jasmani. 1. Tes kekuatan dan daya tahan otot. Tes kekuatan dan daya tahan otot membantu mengetahui kelompok otot mana yang punya kekuatan besar dan mana yang lebih lemah serta berisiko cedera. Beberapa contoh gerakan dalam tes kekuatan daya tahan yaitu squat jump. Caranya, squat jump diawali dengan posisi berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar pinggul. Lalu turunkan tubuh dengan mendorong punggung ke belakang dan lengan lurus ke depan agar seimbang. Kemudian kembali pada posisi awal dan lakukan semampunya. Push up. Caranya, push up diawali dengan posisi lurus tengkurap dengan kedua lengan menumpu pada lantai atau matras. Lalu turunkan bahu sampai membentuk siku lancip dan dada menyentuh lantai atau matras. Ulangi secara terus-menerus gerak ini semampunya. Sit up. Sit up diawali dengan posisi tidur terlentang dengan lutut ditekuk. Simpan tangan menyilang pada dada atau di belakang telinga. Lalu angkat tubuh dari lantai sampai dada dekat paha. Kembali ke posisi awal dan lakukan beberapa kali sesuai kemampuan. Loncat tegak. Caranya, loncat tegak diawali dengan berdiri tegak dekat dinding. Lalu tekuk lutut dan kedua lengan diayunkan ke belakang. Selanjutnya, loncatlah setinggi mungkin sambil menepuk dinding dengan tangan yang sudah diberi kapur. Buat menandai tinggi papan yang berhasil kalian raih. Dua, tes daya tahan jantung dan paru-paru.
Tes daya tahan jantung dan paru-paru dilakukan untuk mengukur kemampuan dalam memakai jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien. Fungsinya membuat masukan oksigen dan energi yang sangat melakukan suatu aktivitas fisik tersebut bisanya dilakukan dengan lari jarak jauh kurang lebih 2,4 km dan bisa diselingin berjalan kaki atau kalau Anda tidak kuat boleh lari terus. 3. Tes kelenturan. Tes kelenturan dilakukan untuk memeriksa ketidakseimbangan postur tubuh, rentang gerak, dan kakuan lainnya. Nah, sampai di sini dulu materi yang Bapak kasih, yaitu kebugaran jasmani. Ada pertanyaan? Nah, untuk materi ini nanti Pak lanjut lagi karena jamnya udah habis. Ada pertanyaan sebelum Pak tutup? Baik. Pelajaran ini Pak usaikan Pak tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Iya. Baca ngecek. 1, 2. Gini gimana? Ini ngeceknya. Oh, gini. Oh, 109.
Ini. Oke, Om Swastiastu, selamat pagi adik-adik semuanya. Kembali lagi dengan saya Gusti Ayu Putuhari Utami. Kita akan melanjutkan materi tata hidangan, yaitu tentang peralatan di restoran. Nah, tapi sebelum kita ke materi, saya ingin kalian mereview kembali materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi saya minta dua orang atau 3 orang mungkin yang mereview materi yang sudah pernah kita bahas. Silakan. Silakan Nimade Okta Dwi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Apakah sudah kedengaran suara saya? Sudah, silakan. Baik, jadi pelajaran yang kemarin gitu kita mendapat tentang apa itu tata hidangan, penjelasan tata hidangan, dan juga menyebutkan jenis-jenis restoran. Itu ada 3, formal, informal, sama spesialis restoran. Terus kita menjelaskan ciri-ciri dari restoran, formal, informal, spesial restoran, terus peralatan apa saja yang ada di restoran. Itu ada furniture, linen, silverware, glassware, kitchenware, table accessories, sama station ordinary. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Yang lainnya, Dwita Maharani, silakan. Ya, silakan. Baik Bu, saya akan mereview pelajaran minggu lalu, yaitu definisi food and beverage, pengertian restoran, jenis-jenis restoran, dan ciri-ciri restoran, struktur organisasi restoran, dan section food and beverage service. Oke, good. Thank you. Lagi satu orang. Ayo, silakan. Atau saya tunjuk aja ya. Oh, ini sudah ada. Dia Laksmi, silakan. Sebelumnya saya sudah kedengaran, Bu? Sudah. Saya akan merangkum pelajaran minggu lalu, yaitu yang pertama pengertian dari food and beverage, yang kedua adalah jenis-jenis restoran, yang ketiga adalah ciri-ciri dari restoran. Itu saja, Bu. Oke, thank you. AP 5 ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi materi yang sudah kita pelajari itu adalah tentang secara umum tentang FB service, ya. Nah, saya punya satu pertanyaan untuk kalian. Syarat menjadi seorang waiter dan waitress apa saja? Bagaimana syarat menjadi seorang waiter dan waitress? Apa yang harus kita punya sebagai seorang FB service? Cantika Dea. Silakan. Syarat bekerja di food and beverage adalah 1, pengetahuan. Mengetahui produk, menu,
mengetahui bahasa asing, mampu menjelaskan food and beverage, mampu menangani masalah. 2. Keterampilan, kebersihan badan, kesehatan kulit, kebersihan rambut, kebersihan kumis dan jenggot, kebersihan tangan dan kuku, kebersihan mulut dan gigi, kebersihan kaki, tidak menggunakan perhiasan mencolok, memperhatikan seragam. 3. Sikap. 1. Gaya bicara, 2. Sikap badan, 3. Sopan santun. Oke, Bisa very jadi. good. Bagus sekali ya, Cantika. Thank you. Nah, ini saya mau review kembali tentang section yang ada di FB Service ya, sebelum kita ke peralatan restoran. Jadi kalau section di FB Service kayak restoran ya, seperti restoran itu di dalamnya, FB departemen, di dalamnya itu ada satu yaitu restoran. Ya. Yang kedua itu ada section di bar. Kemudian yang ketiga itu adalah banquet. Yang keempat ada room service. Dan yang kelima itu ada steward. Ya. Nah, jadi kalau di restoran maksudnya adalah area restoran itu sendiri. Jadi misalkan ada dalam satu restoran itu ada 20 table, 20 meja, ya. Nah, jadi di masing-masing meja itu akan dibagi section lagi. Jadi satu waiter atau waitress itu tidak akan menghandle ke 20 meja. Ya, jadi itu akan dibagi. Jadi misalkan nih, dalam satu restoran ada 20 table. Kemudian dibagi menjadi 3 atau 4 section. Jadi satu section menghandle 5 meja. Ada 20 ya, ada 5. Jadi satu waiter itu sama asisten waiternya itu akan menghandle 5 table di sebuah restoran itu. Jadi nggak boleh kita loncat ke section yang lainnya. Misalkan section 1, section 2, section 3, section 4. Section 1-nya terdiri dari table nomor 1, table nomor 2, sampai nomor 5. Section yang nomor 2 itu dari table nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, dan seterusnya. Ya. Nah misalkan nih, siapa tadi? Okta Dewi, dia menghandle di section 1. Section 1 itu terdiri dari table 1 sampai table 5, kan 5 meja ya. Nah dia nggak boleh crossing ke section yang lainnya. Nggak boleh ke section 2 atau section 3. Jadi harus fokus dalam satu section itu. Nah biasanya satu section di dalam sebuah restoran dia memiliki side stand. Side stand itu adalah meja yang ada di samping. Jadi diletakkan semua peralatan di restoran. Contohnya kayak spoon, fork, knife. Nah itu ditaruh di side stand. Jadi untuk mempermudah waiter-waitress itu bekerja. Ya. Nah seperti itu maksudnya yang di restoran. Kemudian yang kedua itu ada bar. Nah, biasanya restoran itu tidak akan lengkap kalau nggak ada barnya. Ya, jadi tempat untuk membuat minuman. Ya, baik itu minuman koktail, mocktail, alkohol maupun non-alcoholic beverage. Jadi semua ada di bar itu. Nah, jadi kalau kita membicarakan bar, itu sangat luas sekali dan ini harus dibahas 1-2 semester, 1 tahun ya. Nah, jadi kalau bar nanti kita akan bahas di kelas 2. Ya, nanti di kelas 2 atau di kelas 11 kalian akan mempelajari bagaimana teknik membuat minuman, apa saja metode pembuatan minuman, kemudian bar itu apa saja isinya di dalamnya, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu kita bahas di kelas 11 ya. Tapi secara umum kalau bar ini biasanya selain dia membuat minuman, dia juga menyediakan small bite. Small bite itu adalah makanan ringan, makan snack ya. Contohnya kayak potato chip. Nah, jadi di area bar ini mereka bukan berarti tidak punya table. Mereka punya meja, mereka punya table. Tapi tidak formal dan tidak menyediakan makanan berat. Contohnya seperti steak. Nah, itu tidak mereka jual di bar. Ya, jadi yang disediakan adalah makanan ringan. Seperti itu. Nah, biasanya kalau di hotel
biasanya kalau kita check-in di front office, tamunya check-in, kan dapat welcome drink kan, minuman selamat datang. Nah, biasanya minuman itu akan di-prepare itu di bar. Kemudian disajikan oleh waiter dan waitress-nya, dibawa ke front office. Nah, itu biasanya di peranan bar ini juga cukup luas di restoran. Kemudian kalau yang nomor 3 itu namanya banquet. Banquet biasanya itu terdapat di hotel-hotel besar. Tidak semua hotel memiliki banquet. Tidak semua hotel memiliki banquet section ya. Jadi banquet ini adalah sebuah section yang bertugas menghandle semua event-event yang ada di hotel. Jadi segala acara besar yang ada di hotel itu akan dihandle oleh section banquet. Ya, jadi mereka akan menghias meja, mereka akan membuat prasmanan atau buffet. Kemudian mereka akan mendekorasi tempat. Misalkan contoh kayak ada meeting, ya ada gathering dari sebuah perusahaan. Nah, jadi mereka menggunakan ballroom atau meeting room, ya ruang meeting. Nah, jadi yang menghandle acara ini, maksudnya dekorasi daripada meeting room ini adalah seksi banquet. Jadi mereka akan menyediakan, baru datang tamunya atau rekan-rekan bisnisnya itu duduk, mereka dapat minum. Kemudian akan disajikan kopi atau teh, coffee or tea, dan lain sebagainya. Nah, itu direncanakan oleh seksi banquet. Contoh lain lagi, misalkan wedding ya, wedding party. Banyak yang hotel-hotel besar seperti di Nusa Dua ataupun di Seminyak, mereka menyediakan banquet section, misal kayak wedding party, kemudian birthday party, dan lain sebagainya. Nah, seksi inilah yang sangat berperan penting ya untuk kelancaran sebuah acara yang ada di hotel. Misalnya kayak wedding party atau wedding acara pernikahan ya, atau acara ulang tahun. Nah, mereka misalkan mau outdoor apa indoor. Kalau outdoor, mereka akan menyelenggarakan di luar hotel. Di luar, maksudnya di luar area, misalnya di kebun atau di garden, yang view-nya menghadap ke pantai, dan lain sebagainya. Nah, itu didekorasi. Dan saya yakin kalian pasti sudah pernah melihat di televisi maupun di sosial media lainnya bagaimana wedding party diadakan di hotel. Nah, seksi itu yang bertanggung jawab namanya banquet. Lanjut, ada room service. Nah, kalau room service ini adalah hampir semua hotel punya room service ya. Jadi pelayanan ke kamar. Misalkan nih, ada tamu yang tinggal di hotel, kemudian mereka harus check out di pagi hari karena atau mereka punya acara di pagi hari, mau trip atau traveling, atau mereka mau climbing atau mendaki ke gunung dan lain sebagainya. Nah, itu disediakan early breakfast. Early breakfast itu adalah makan pagi lebih awal. Nah, biasanya mereka mengorder room service. Biasanya kalau restoran kalau jam 5 pagi kan masih belum buka ya, masih preparation kitchennya. Nah, jadi mereka pasti menggunakan jasa room service untuk makan pagi lebih awal itu. Kemudian yang kedua adalah diperuntukkan untuk orang yang sakit. Misalkan di sebuah hotel ada tamu yang lagi sakit, dia tidak memungkinkan untuk datang ke restoran. Nah, jadi mereka pasti menggunakan jasa room service. Kalau kita bahas tentang room service ini, itu cukup luas juga. Jadi kalau room service itu cara taking order-nya berbeda. Taking order itu mengambil pesanan, ya. Jadi kalau kita taking order, tunggu sebentar, ini sudah recording apa belum ya? Tunggu sebentar ya. Jadi kalau room service ini, itu udah kayak yang saya bilang tadi, kalau seandainya ada yang sakit, ya pasti dia menggunakan room service. Kalau taking order beda. Kalau room service, taking order nggak langsung ke restoran, jadi mereka tidak bertemu dengan waiter dan waitress-nya. Nah, jadi ada dua teknik menggunakan taking order di jasa room service. Di room service section ya. Yang pertama itu via telepon. Ya, jadi dari kamar mereka telepon ke room service section. Nah, jadi yang kedua adalah menggunakan door knob menu. Jadi kalau door knob menu itu adalah menu yang digantung di handle pintu. Jadi ketika
dari luar waiter waitressnya jalan, itu sudah ada menu yang digantung di handle pintu atau door handle. Nah, di sanalah semua breakfast apa yang ingin dipesan itu ditulis di sana. Nah, sehingga waiter waitress itu akan mengkolek satu-satu dari satu kamar ke kamar yang lain. Siapa yang akan breakfast ke kamar. Nah, itu tugas dari room service juga. Ya. Oke, lanjut yang terakhir itu ada steward. Kalau steward, semua hotel, restoran itu punya steward ya. Kalau nggak ada steward, nggak ada peralatan. Ya, jadi steward ini yang bertugas untuk membersihkan semua peralatan, baik itu peralatan di kitchen, baik itu yang di bar dan juga yang ada di restoran, itu semua tanggung jawabnya adalah steward. Jadi steward itu yang mencuci piring, mencuci peralatan dari penyimpanan, pembersihan, dan juga perawatannya. Misalnya kalau mengkarat, ya ada alat, ada bahan yang dipakai. Nah, misalkan kalian di rumah nih, ketemu dengan sendok yang sudah mengkarat. Gimana caranya biar bisa dipakai lagi? Nah, jadi kalian bisa campur itu cuka dan lime di dalam air hangat atau air panas ya. Kalau air panas itu kan lebih cepat. Itu direndam. Nah, kurang lebih 15 menit lah ya, kurang lebih. Kemudian setelah itu angkat lalu dipolis. Nah, saya yakin itu pasti mau hilang. Ya mau memudar lah pelan-pelan ya. Oke, jadi itu tentang section yang ada di FB Departemen. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Lanjut ya. Sekarang kita ke peralatan di restoran. Nah, ini materi pokok kita hari ini. Jadi peralatan restoran seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu ada furniture, ada linen, ada silverware atau hollowware, atau juga cutlery. Kemudian ada glassware, ada chinaware, table accessories, dan juga stationery. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya. Siap-siap ya. Kayaknya minggu lalu saya sudah bilang ke kalian untuk cari tahu apa itu furniture, linen, silverware, glassware, chinaware, table accessories, dan juga stationery. Nah, sekarang saya mau bertanya. Furniture itu contohnya apa? Ya, Okta, silakan lagi. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Apakah sudah kedengaran suara saya? Ya, sudah. Jadi, contoh furniture itu ada lemari, kursi, meja, yang perabotan ruangan atau rumah. Itu aja, Bu. Ada kursi. Oke. Thank you. Yang lainnya? Ada lagi? Tidak. Oke, jadi begini. Furniture itu kalau di restoran, iya benar ya yang dibilang sama Okta itu sudah benar, adalah peralatan. Cuman kalau yang ada di rumah tadi dibilang. Tapi kalau lebih mengkhusus lagi atau spesifik lagi, furniture itu adalah peralatan yang kita gunakan, yang umum, yang besar, yang kita gunakan di restoran. Contohnya seperti meja atau table, kemudian chair atau kursi, kemudian ada side stand. Nah, ini yang saya bilang side stand. Ya, side stand itu adalah meja samping. Setiap section yang ada di restoran itu punya side stand. Ya. Kemudian ada tray. Ya. Dan ada placemat. Oke. Jadi kalau kita bicarakan tentang table itu ada jenisnya. Ya, jadi ada yang namanya round table, meja bundar. Kemudian ada square table. Square itu adalah meja kotak seperti ini yang muat kurang lebih 4 orang. Kemudian ada rectangle table. Ya, rectangle itu adalah persegi panjang, ada juga oval. Nah, ada juga meja yang sesuai dengan bentuknya. Contohnya kalau di meeting room ya, kalau di meeting room itu ada bentuk L, ada bentuk M, ada juga bentuk U.
Ya, jadi tergantung bagaimana dekorasinya. Kalau kita membicarakan table yang lebih spesifik lagi tentang bentuknya, itu ada yang round table, ada square table, ada rectangle table, dan juga ada round oval table. Ya, jadi sesuai dengan bentuk yang umum lah. Kemudian ada chair. Ada armchair. Armchair itu yang bisa kita meletakkan tangan kita. Ini ada chair yang biasa. Kemudian ini namanya baby chair. Biasanya kalau setiap restoran itu pasti mereka provide baby chair ya. Karena biasanya kalau ada tamu yang bawa baby, ya bawa bayi yang usianya kira-kira sudah bisa duduk, jadi mereka pasti menyediakan baby chair. Kemudian kalau yang ini yang side stand, tulisannya side. Stand, berdiri, side stand, jadi meja samping. Nah, ini peralatan yang ada di restoran nih. Contohnya ini chinaware, ini silverware-nya di sini, hollowware-nya di sini, chinaware-nya ada juga di bawah. Nah, jadi lengkap ya. Ini juga sama, seperti ini namanya side stand. Kemudian ini tray. Tray juga sama bentuknya ya. Ada yang oval, ada yang round, ada yang rectangle, ada yang square. Jadi namanya tray, bahasa Indonesianya adalah nampan. Ya. Kemudian ini ada namanya placemat. Place, mate tulisannya, placemat. Placemat ini atau alas makan. Ya misalkan kalau kita di restoran kita tidak pakai tablecloth atau taplak meja. Nah jadi kalian bisa menggunakan placemat ini sebagai penggantinya. Biasanya kalau breakfast restoran itu jarang menggunakan tablecloth. Lebih banyak mereka menggunakan placemat karena lebih mudah, gampang juga dibersihkan. Ya, kecuali kalau restoran yang punya stok banyak tablecloth, ya boleh silahkan digunakan. Tapi kalau tidak, mungkin lebih disarankan menggunakan placemat, alas makan ya. Oke, boleh saya lanjut? Lagi 5 menit aja ya. Kemudian ada linen. Nah, ini yang akan kalian nanti praktekkan di rumah. Nanti kalau seandainya praktek kita pertama itu adalah kita akan melipat napkin yang ini, jenis lipatan napkin. Dan kalian, kalau kakak kelasnya, mereka kelas 3 itu minimal 20 lipatan napkin. Nah, kalau kalian kelas 10 karena awal dan juga masih suasana seperti ini, at least 10 lah ya. Bisa 10 lipatan napkin. Kalian bisa pakai lipatan linen atau napkin yang ukurannya persegi. Sisi kali sisinya sama, ya. Jadi itu bisa kalian praktekkan. Nah, ini sudah banyak ada di YouTube dan di SMK Ratnawarta juga banyak ada cara-cara bagaimana melipat napkin. Bisa kalian bisa kalian download, juga bisa kalian lihat di sana ya. Nah, kalau linen yang ada di restoran itu ada yang namanya tablecloth. Ya, bisa kalian lihat di sana di slide. Ini namanya tablecloth. Tablecloth itu taplak meja. Dah. Nah, selain tablecloth, di bawah tablecloth itu namanya multong. Multon tulisannya. Ya, saya pelan-pelan ya biar kalian biar langsung ingat. Multon. Ini gambar multon yang ada warna orange ini yang putih ya. Jadi multon itu adalah kain yang diletakkan di atas meja yang berfungsi untuk meredam suara dan juga menyerap cairan. Nah, jadi kalau seandainya ada minuman jatuh atau cairan yang jatuh dari makanan atau minuman, ya, jadi dia tidak akan langsung mengenai meja. Jadi sudah diserap oleh multon. Yang ini namanya multong. Bahasa Prancis. Multong. Dilihat ya. Ya. Kemudian setelah pasang multon, baru pasang tablecloth. Yang ini namanya tablecloth. Ya, yang tadi saya show up. Setelah pasang tablecloth, baru kalian pasang top cloth. Top cloth atau slip cloth. Ya, ini namanya top cloth atau slip cloth. Jadi dia di atasnya tablecloth.
ya. Dan cara pemasangannya seperti ini. Jadi segitiga di setiap sisinya. Segitiga. Nah, atau jika kalian tidak punya top cloth, biasanya top cloth itu lebih kecil ukurannya daripada tablecloth. Nah, kalau seandainya kalian tidak punya top cloth, misalnya restorannya nggak punya top cloth nih, bisa menggunakan table runner. Table runner, tulisannya runner, kayak lari, pelari ya. Ini dia, yang warnanya coklat ini. Cukup satu aja boleh dipakai, ini terlalu banyak ya, 2. Jadi cukup satu aja. Ya, ini namanya table runner, ini tablecloth, ini top cloth atau slip cloth, kemudian ini multong. Sudah? Pelan-pelan ya, karena ini harus kalian tahu. Kalau nggak tahu ini, nggak lulus nanti ya. Jadi harus tahu alat-alat dan bisa menyebutkan. Itu harapannya, tujuannya. Ya, terus ini napkin lipatannya, ya ukurannya adalah sisi kali sisinya sama dari ukuran 45 kali 45, 50 kali 50, ya. Kemudian yang ini adalah glass cloth. Glass cloth ini digunakan untuk membersihkan gelas-gelas dan juga peralatan yang ada di restoran. Oke, sudah sampai di sana? Nanti saya review lagi loh, biar bisa disebutkan ya satu-satu. Boleh saya lanjut? Oke, ini linen. Jadi linen itu yang berbahan kain. Ya, asal sudah kain, dia disebut dengan linen. Jadi nggak hanya di FB departemen, tapi seluruh departemen kalau dia menyebut linen, berarti dia sudah berbahan kain. Oke, lanjut. Selanjutnya, lagi satu aja. Karena ini harus jam 9:10 harus sudah selesai. Yang selanjutnya adalah silverware atau hollowware atau cutlery. Sama. Cuman bedanya kalau hollowware dia yang seperti ini. Contohnya kayak teapot, ya, serving dish. Nah, itu yang besar-besar. Alatnya ini namanya hollowware. Nah, dia termasuk silverware, ya. Hollowware. Sudah. Cutlery yang ini adalah alat memotong, alat untuk makan. Contohnya ada knife, ada fork, ada spoon. Ingat, bukan knife, ya itu salah. Tapi knife, K-nya tidak disebut, tidak dibaca, tidak disebut, tidak dipronouncekan. Dah. Kemudian ada fork, garpu. Kemudian ada spoon. Dah. Nah, jadi knife, fork, spoon ini dibagi lagi berdasarkan fungsinya, ya. Kalau untuk makan main course atau makanan utama disebut dengan dinner knife dan dinner fork dan dinner spoon, ya. Kemudian ada yang namanya dessert knife dan dessert fork dan juga dessert spoon. Ini digunakan untuk makan appetizer dan juga makan dessert. Appetizer itu adalah makanan pembuka. Kemudian ada soup spoon. Soup spoon ini beda banget rupanya ya. Jadi dia bulat sekali. Jadi sangat mudah diidentifikasi. Jadi soup spoon untuk sup. Kemudian ada teaspoon. Ya, sendok teh saya yakin kalian punya di rumah. Kemudian ada coffee spoon. Kalau coffee spoon itu lebih kecil daripada teaspoon. Nanti kalau kita praktek, saya akan memperkenalkan semua peralatan ini. Kemudian ada sugar spoon, ini sendok gula, ya untuk ngambil gula. Kemudian ini ice cream spoon kayak scoop, ya. Kemudian ada soda spoon, jadi dia panjang atau disebut juga long bar spoon. Ada butter knife atau B&B knife. Ada butter spreader juga. Kemudian ada fish knife. Ada fish fork untuk ikan ya. Ada cake fork. Fruit fork. Steak knife. Serving fork. Kemudian serving spoon. Salad fork. Salad spoon. Nah ini tidak bisa dipelajari hanya 1 kali pertemuan ya karena
rupanya mirip-mirip dan namanya mirip-mirip juga. Jadi ini harus dipelajari beberapa kali pertemuan baru kita bisa menyebutkan. Nah, untuk lebih lanjut, silahkan masuk ke e-learning saya, Gusti Ayu Putu Ariutami. Masuk, klik nama saya di sana. Di situ sudah ada video untuk nama-nama alat, ya, terutama yang cutlery. Kalau yang hollowware saya yakin kalian pasti tahu. Yang cutlery dulu ya. Cutlery ini agak lebih sulit sebenarnya karena namanya mirip, fungsinya juga mirip. Dan itu harus tahu dan harus bisa disebutkan. Masuk ke e-learning saya nanti setelah pelajaran Zoom meeting ini selesai, masuk ke e-learning saya dan kerjakan langsung latihan soalnya. Ya, ada lesson di sana. Silakan kalian mulai mengerjakan. Baca dulu materi yang ada di e-learningnya, tonton videonya, baru jawab. Kalau kalian jawab dulu, baru nonton materi atau menonton videonya, saya yakin nilainya juga tidak akan bagus. Jadi baca, tonton, jawab, yakin bagus nilainya. Ya, ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Ini sudah jam 9:10, pas ya jamnya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Cukup jelas? Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi, yaitu tentang silverware lagi dan juga glassware. Silakan pelajari di rumah dan tetap setiap kali pertemuan dimulai, saya akan minta kalian untuk mereview materi yang sudah kita bahas. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, cukup ya. Baik, kalau begitu saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Oke. Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat ya, dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, sebelum saya mulai, saya mengaturkan pengajali umat. Om Swastiastu. Baik, anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu mengenai gambaran umum kantor depan ya. Jadi minggu lalu saya bahas sedikit ulang lagi sekali. Kita telah membahas struktur organisasi hotel secara umum, di mana ada beberapa departemen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dari suatu hotel, yaitu mewujudkan kepuasan tamu selama tinggal di hotel. Kemudian kita juga sudah membahas
section atau seksi-seksi ya yang ada di front office. Kemudian selanjutnya kita sudah membahas peran dari kantor depan di hotel seperti apa. Selanjutnya ada fungsi kantor depan, ya, sistem operasional kantor depan, ya, di mana kita sudah bahas bahwa semua hotel sekarang sudah menerapkan sistem otomatis. Jadi tidak ada lagi yang menggunakan manual maupun semi otomatis. Nah, selanjutnya kita sudah membahas juga hubungan kerja kantor depan dengan departemen-departemen lain. Nah, hari ini kita akan membahas tentang struktur organisasi hotel, khususnya di departemen kantor depan. Baik, saya akan mulai. Jadi untuk struktur organisasi, secara umum kantor depan memiliki beberapa posisi. Namun, posisi-posisi tersebut bergantung pada besar kecilnya suatu hotel. Jadi semakin besar hotel tersebut, misalnya kamarnya banyak sampai ratusan, maka struktur organisasi di hotel, khususnya di kantor depan itu akan semakin kompleks. Nah, ini saya berikan contoh struktur organisasi di hotel sedang. Jadi hotel sedang itu kurang lebih kamarnya berkisar 100 sampai 200. Nah, jadi front office itu akan dipimpin seorang front office manager. Ya. Di bawahnya ada dua, katakanlah asisten atau pembantu front office manager. Yang pertama ada posisi sebagai asisten front office manager. Nah, berikutnya ada posisi duty manager. Nah, dua posisi ini walaupun memiliki level yang sama, tapi tugasnya berbeda. Front office manager itu, oh belum ya? Karintian otomatis. Ampun. Oke, maaf. Saya lupa klik tadi share screen-nya. Oke, jadi saya ulang lagi sekali ya. Jadi besar kecilnya suatu hotel juga menentukan struktur organisasi di masing-masing departemennya. Nah, jadi secara umum kantor depan itu dipimpin oleh seorang front office manager. Ya. Jadi di bawahnya ada dua orang asisten atau pembantu, katakanlah seperti itu. Jadi ada asisten front office manager dan juga ada duty manager. Ya. Asisten front office manager ini biasanya bertugas, saya pindah ke slide berikutnya. Jadi asisten front office manager itu bertugas untuk menggantikan front office manager jika front office manajernya atau FOM-nya itu tidak sedang bertugas di hotel. Ya, misalnya pada saat shift-nya yang berbeda. Jadi misalnya front office manager shift-nya pagi, asisten front office manager mengambil shift sore hari. Nah, sedangkan duty manager biasanya bertugas kebanyakan di malam hari dan pada saat hari Sabtu dan Minggu atau akhir pekan. Jadi tugasnya berbeda-beda. Namun tanggung jawabnya sama, yaitu memastikan bahwa operasional atau jalannya kegiatan di kantor depan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Itu. Jadi tugasnya seperti itu. Nah, di bawahnya dua asisten ini akan ada level supervisor, adik-adik. Jadi ada FO supervisor, front office supervisor. Ini bisa berbeda-beda juga dari segi nama maupun dari segi kompleksitasnya. Bisa jadi front office supervisor itu dipecah berdasarkan pada section yang ada di bawahnya lagi. Misalnya, seorang resepsionis, dia bisa jadi menjadi seorang supervisor suatu saat nanti, tapi namanya adalah front desk agent supervisor.
gitu. Atau bisa jadi seorang GRO yang membawahi resepsionis, seperti itu. Nah, ini tergantung pada kompleksitasnya sekali lagi. Nah, jadi saya bahas yang sampel yang saya sediakan saja. Jadi FO supervisor ini akan membawahi resepsionis, telepon operator, dan reservasi. Ya. Sedangkan ada namanya bell captain. Nah, bell captain ini biasanya membawahi bellboy dan bell driver. Nah, untuk GRO ini spesial dia. Biasanya GRO ini dikhususkan untuk menangani tamu-tamu yang VIP. Nah, fungsinya atau misalnya levelnya ketika seseorang menjadi seorang GRO, itu secara otomatis dia sudah berada di level supervisor. Nah, untuk kelanjutannya apakah karirnya akan mentok di supervisor? Jelas tidak. Ya, jadi suatu saat dia bisa saja menjadi seorang GRO manager atau menggantikan dua asisten ini. Gitu. Jadi makanya tergantung pada kompleksitas dari masing-masing hotel. Ya. Nah, kita bahas tugas tanggung jawabnya sekarang. Nah, FO supervisor kurang lebih bertugas untuk mengawasi jalannya operasional kantor depan. Jadi khususnya untuk mengawasi tiga section tadi. Jadi ada resepsionis atau front desk agent, kemudian ada telepon operator, dan reservasi ya adik-adik ya, sekali lagi. Nah, kemudian GRO, jadi khusus untuk menangani tamu-tamu yang VIP ya dan VVIP. Nah, jadi seperti saya sampaikan minggu lalu, GRO ini sifatnya spesialis. Jadi dia akan menguasai bahasa-bahasa tertentu. Ya, misalnya ada GRO bahasa Jerman, GRO bahasa Latin atau bahasa Spanyol dan sebagainya. Nah, kemudian bell captain itu mengkoordinir tim di bawahnya. Jadi umumnya ada bellboy, bell driver, ya. Kemudian ada valet parking, jadi tugas untuk memparkirkan barang mobil-mobil tamu atau kendaraan tamu. Jadi kadang-kadang juga hotel itu memiliki door boy atau door girl, atau istilahnya doorman juga sama ya. Jadi dia bertugas untuk menyambut tamu di depan pintu hotel. Nah, itu bell captain yang memimpin mereka. Nah, secara spesifik di bawahnya, jadi bellboy itu bertugas untuk mengangkut barang bawaan tamu pada saat check-in maupun check-out. Ya, ini biasanya pekerjaan umumnya ya, adik. Ini kebanyakan cowok. Jadi makanya disebut dengan bellboy, walaupun di beberapa hotel ada posisi ini diisi oleh seorang cewek. Ya, tapi namanya bellmaid jadinya. Jadi bukan bellboy. Nah, di bawahnya ada bell driver. Jadi ia bertugas untuk menangani kendaraan tamu. Jadi ini bell driver ini beda-beda juga namanya di masing-masing hotel. Jadi ada namanya valet parking, ya. Tapi kebanyakan hotel memberikan nama bell driver. Nah, juga dia bertugas untuk menjemput tamu di airport dan juga kalau ada tamu yang ingin diantarkan atau di-drop sampai ke airport. Nah, dia yang bertugas. Ya. Nah, selanjutnya ada resepsionis. Ya. Jadi resepsionis ini kurang lebih berfungsi atau bertugas untuk menangani tamu check-in dan check-out. Ya. Dan kurang lebih ya dia yang bertugas untuk memberikan kesan pertama kepada tamu dan kesan terakhir. Jadi fungsi resepsionis ini sangat penting sekali ada di kantor depan. Ibaratnya dia sebagai wajahnya departemen kantor depan. Oleh karena itu, orang yang bertugas di reception
ini atau seorang resepsionis ini biasanya harus memiliki penampilan yang menarik. Ya, jadi dipilihnya yang postur tubuhnya yang tinggi, kemudian penampilannya menarik, ya. Selain juga dia juga harus menguasai bahasa asing yang bagus. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada telepon operator. Ya, telepon operator ini bertugas untuk menyambungkan semua panggilan yang masuk maupun keluar dari hotel. Gitu. Jadi kalau ada panggilan masuk ke hotel, misalnya adik-adik menghubungi bagian HR di hotel untuk menanyakan tentang peluang training, ya, nanti akan diterima oleh telepon operator ini dulu. Baru akan dihubungkan ke departemen yang ingin adik tuju. Seperti itu. Begitu juga departemen-departemen lain yang ingin melakukan sambungan telepon keluar hotel. Misalnya, saya balik ya. Jadi dari HR ingin menghubungi sekolah untuk meminta anak-anaknya training di hotel tersebut. Nah, jadi HR akan meminta telepon operator untuk menghubungkan keluar atau menuju ke nomor yang ingin dituju. Seperti itu. Tapi pada zaman sekarang ini alatnya sudah semakin canggih, adik-adik. Jadi peran telepon operator ini hanya bertugas biasanya hanya untuk menangani panggilan-panggilan dari kamar untuk, ya. Jadi untuk yang dari departemen ingin keluar biasanya sudah ada nomor-nomor tertentu yang bisa dipakai. Nah, selanjutnya yang terakhir ada reservasi. Orangnya disebut dengan reservationist. Jadi sama dengan resepsionis. Resepsionis ini seksinya namanya reception. Orangnya disebut resepsionis. Sedangkan di reservasi departemennya atau seksinya disebut dengan reservasi atau reservation. Orangnya disebut dengan reservationist. Ya. Jadi tugasnya apa? Ya jelas untuk menerima pemesanan kamu, ya, pemesanan kamar ya. Tapi biasanya tidak hanya kamar saja, tapi juga menerima pemesanan untuk restoran ataupun untuk spa, ya, tamu-tamu yang ingin sekedar makan atau hanya sekedar untuk menikmati servis spa di hotel tersebut. Biasanya juga diterima oleh reservasi. Ya, kemudian pemesanan ini akan diproses sesuai dengan standar dan prosedur yang ada di hotel. Biasanya akan dimasukkan ke sistem yang disebut dengan property management system. Nah, itu akan kita bahas sekarang di peralatan front office. Ya. Jadi peralatan front office ini pada umumnya berbeda-beda sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh hotel, ya. Tapi secara umum hotel itu pasti memiliki sistem-sistem yang disebut dengan property management system. Ya, jadi mereknya banyak, adik-adik. Ada Maxial, Fidelio, Hotel Po, sekarang ada Power Pro, yang terkenal itu Opera. Ya. Nah, fungsinya apa? Jadi fungsinya adalah untuk reservasi, kemudian juga untuk pemesanan kamar, ya. Jadi misalnya status kamar, ya. Maksud saya status kamar. Jadi akan kelihatan di sistem tersebut status kamarnya, apakah kamarnya ready, masih kotor, ya, ataupun kamarnya rusak. Ya. Kemudian juga untuk mengefisienkan kinerja di kantor depan. Selanjutnya juga sebagai kadang-kadang bisa dipakai sebagai channel management. Nah, channel management inilah fungsinya untuk menaikkan atau mengupdate, ya, harga-harga kamar. Jadi tiap kamar itu biasanya harganya beda-beda, tergantung pada tipe dan jenis kamar. Nah, biasanya di update-nya di PMS ini, jadi Property Management System. Dan
juga sebagai reporting. Jadi departemen lain bisa mengakses penjualan kamar ya, atau tingkat okupansi, harga kamar hari itu yang disebut dengan daily room rate. Jadi beda-beda tiap hari bisa harga kamarnya tergantung pada tingkat okupansi ya. Jadi itu diatur di dalam satu sistem ini. Ini senjata utamanya kantor depan. Jadi tidak bisa dihilangkan ya, atau sifatnya tidak bisa digantikan. Karena zaman sekarang hotel itu sudah serba otomatis dan untuk sistem check-in, check-out itu harus secepat semungkin ya. Jadi paling tidak 5 sampai dengan 10 menit. Seperti itu. Jadi dibantu oleh PMS ini, ya, Property Management System. Nah, selanjutnya, jadi sebelum saya lanjut, jika ada adik-adik yang ingin bertanya ya dari penjelasan saya tadi mengenai struktur organisasi, tugas tanggung jawab, dan tadi kita bahas tentang Property Management System, silakan adik-adik bertanya ataupun ingin menyampaikan pertanyaan melalui chatting yang ada di aplikasi Zoom ini. Jadi ada di pojok kanan bawah handphone maupun laptop adik-adik ya. Oke, selanjutnya kalau memang belum ada yang bertanya. Jadi ada alat yang namanya EDC. EDC ini kepanjangan dari Electronic Data Capture. Ya, fungsinya adalah untuk apa? Jadi jika tamu ingin membayar harga kamarnya atau biaya dia tinggal di hotel itu dengan menggunakan kartu kredit maupun kartu debit, ya. Jadi bedanya kartu kredit itu tamu akan membayar belakangan tagihannya melalui bank yang mengeluarkan kartunya. Sedangkan kartu debit itu tamu harus memberikan atau menyimpan sejumlah dana di tabungan, ya, baru bisa digunakan kartu debitnya. Jadi ibaratnya kartu debit itu sama dengan kartu ATM. Gitu. Jadi edisi mesin inilah yang memproses transaksi dengan kartu-kartu tersebut. Ya, jadi masing-masing bank biasanya menempatkan edisi mesinnya di hotel. Jadi itu untuk memudahkan juga hotel untuk memproses berbagai jenis kartu kredit ataupun kartu debit. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada key encoder mesin, ya, dan magnetic key card. Nah, jadi zaman sekarang untuk kunci kamar itu tidak lagi menggunakan kunci manual. Jadi seperti kunci rumah ya, jadi tidak lagi seperti itu, tapi menggunakan kartu. Ya. Nah, key encoder mesin inilah yang digunakan untuk mencetak kartu tersebut. Nah, ini contoh alatnya. Ya, sedangkan magnetic key card ini biasanya tinggal ditempelkan di gagang pintu untuk membuka pintunya, atau ada yang harus dimasukkan. Jadi beda-beda jenisnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk key encoder mesin dan magnetic key card. Nah, kemudian ada PABX. Nah, ini alatnya telepon operator. PABX itu kepanjangan dari Private Automatic Branch Exchange. Jadi kalau departemen di hotel itu banyak, kemudian juga kamarnya banyak, sehingga telepon operator hanya butuh satu telepon untuk menghandle semua jaringan tersebut, karena sudah dibantu oleh PABX ini. Nah, mungkin adik-adik pernah mendengar istilah extension. Nah, extension inilah dibentuk dari PABX. Jadi kalau menghubungi nomor sekian, extension 123, ya berarti PABX-nya lebih dari
20 jumlahnya. Jaringannya ya. Nah, biasanya ini PABX ini. Nah, kemudian ada safe deposit box. Atau kalau di hotel itu kita singkat dengan istilah SDB. Ya, SDB. Ya, besar kecilnya tergantung pada kebutuhan hotel. Ya, jadi kalau yang paling besar biasanya berada di office-nya kantor depan. Itu kalau tamu ingin menyimpan barang-barang berharganya di sana atau dititipkan. Nah, kalau di kamar biasanya ada yang lebih kecil. Gitu. Nah, kemudian ada bill rack. Jadi bill rack ini berfungsi untuk menyimpan semua bill atau tagihan-tagihan tamu. Ya, jadi dibuat berdasarkan nomor kamarnya. Misalnya kalau ada tagihan tamu dari restoran karena tadi dia lunch atau makan siang di restoran atau kemarinnya malamnya makan malam, dinner ya. Jadi tagihan ini akan dari restoran ya diberikan kepada front office untuk dimasukkan di foldernya tamu tersebut. Nah, fungsi bill rack ini adalah untuk memudahkan resepsionis atau front desk agent untuk nanti memasukkan semua tagihan tamu ke dalam master bill-nya tamu. Jadi ada master bill. Master bill itu adalah daftar tagihan utama tamu. Jadi summary ya, atau rangkuman transaksi-transaksi yang dilakukan oleh tamu selama dia tinggal di hotel. Sehingga nanti tamu bisa melihatnya dengan jelas berapa dia sudah menghabiskan biaya selama tinggal di hotel tersebut. Nah, jadi biayanya itu dimasukkan ke dalam master bill, kemudian master bill-nya dimasukkan ke dalam folder. Nah, folder ini nanti akan dimasukkan di bill rack. Gitu. Ya, jadi berbeda-beda penyusunannya di masing-masing hotel. Jadi ada hotel yang menyusunnya berdasarkan alfabet. Jadi misalnya tamu yang awalan namanya pakai A, Albert, maka ditaruh di kotak yang alfabetnya A. Tapi ada juga hotel yang menempatkan tagihan tamu ini atau folder-folder ini berdasarkan pada nomor kamar. Ya, mulai dari 101 sampai ke nomor sekian. Kemudian ada luggage trolley. Nah, luggage trolley ini fungsinya adalah untuk membawa barang bawaan tamu ke kamar. Atau jika tamu ingin barang bawaannya dibawa ke lobi pada saat check out. Ya. Jadi misalnya barang bawaannya banyak, jadi dia tidak bisa bawa sendiri, jadi minta bantuan ke bellboy untuk diantarkan. Tapi jika pelayanan dari suatu hotel itu mewah, katakanlah di hotel bintang 5, biasanya pada saat check out, bellboy itu akan menjemput barang bawaan tamu untuk dibawa ke lobi. Itu tanpa diminta ya, adik-adik. Biasanya sudah diberikan servis seperti itu. Nah, kemudian ada paging board. Nah, paging board ini biasanya digunakan oleh airport rep ya, atau bell driver ya, untuk menjemput atau memanggil tamu pada saat di airport. Ya, jadi kalau situasi airportnya ramai, jadi akan sangat sulit untuk mengenali tamu tersebut. Ya, walaupun sudah tahu wajahnya lewat foto, ya, kita perlu paging board ini untuk memanggil nama tamu. Ya, misalnya berada di area departure airport ya, atau kedatangan di airport. Biasanya ditunggu di sana dan tinggal ditunjukkan paging board ini untuk mengenali tamu. Nah, biasanya dilengkapi dengan logo hotel, kemudian juga kewarganegaraan nama tamu tersebut. Ya, misalnya nih saya ambil contoh namanya Mr. Bean. Biasanya di bawahnya isi kewarganegaraannya Inggris atau England.
Nah, di atasnya itu ada logo hotel. Jadi si tamu ini juga tahu bahwa orang yang memegang paging board ini berasal dari hotel yang dia pesan. Jadi bisa jadi untuk menghindari kesamaan ya nama tamu. Jadi kan bisa jadi tamu itu kebetulan namanya sama, tapi mungkin tempat tinggalnya berbeda. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman seperti itu. Nah, yang terakhir alat yang penting dibutuhkan di kantor depan adalah HT atau handy talkie. Nah, handy talkie ini fungsinya untuk berkomunikasi dengan sesama tim front office atau departemen lain agar lebih cepat adik-adik. Ya, misalnya dari kantor depan ingin menghubungi housekeeping. Jadi housekeeping sedang membersihkan kamar. Jadi untuk memastikan kamarnya sudah siap sebelum tamu tersebut diantar ke kamar, maka resepsionis atau front desk agent biasanya bertanya menggunakan HT ini atau handy talkie ini kepada tim yang ada di housekeeping atau yang sedang bertugas di kamar. Jadi ini alat-alat yang sangat penting sekali yang ada di kantor depan yang dibutuhkan. Nah, jadi dengan sistem otomatis ini banyak alat-alat dulu yang sudah mulai dihilangkan ataupun formulir-formulir yang sudah mulai tidak dipakai. Ya. Jadi misalnya dulu kita membutuhkan reservation rec. Jadi reservasi itu setiap surat reservasi atau setiap pemesanan kamar dimasukkan ke dalam rak seperti bill rack ini ya, tapi lebih banyak kotak-kotaknya dari. Nah, itu sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi. Kenapa? Karena sudah ada yang namanya PMS ini, Property Management System ini. Jadi reservasi ini sudah dimasukkan ke PMS. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas dokumen dan formulir di kantor depan. Tapi jika ada adik-adik yang ingin bertanya mengenai peralatan front office, sekali lagi jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan untuk langsung unmute. Ya, saya berikan kesempatan untuk 3 orang dulu, atau jika ingin melalui chatting ya, yang ada di aplikasi Zoom ini, saya juga persilakan. Baik, kalau tidak ada, ya jadi kita bahas sedikit dulu untuk dokumen dan formulir kantor depan. Jadi seperti yang saya bahas sebelumnya, jadi dengan adanya bantuan Property Management System ini, banyak alat-alat dan formulir yang sekarang sudah mulai digantikan. Misalnya kalau dulu seorang resepsionis membutuhkan registration form. Jadi tamu mengisi registration form secara manual ya. Jadi pakai kertas dan pulpen, tapi zaman sekarang sudah mulai dibantu dengan iPad atau misalnya tablet ya, mungkin ada yang pernah dengar. Jadi tamu mengisi datanya di tablet ya, dan langsung masuk ke sistem ya, langsung masuk ke PMS tadi datanya. Ya, jadi ini formulir ini ya, dokumen dan formulir ini sudah mulai diefektifkan dan diefisienkan. Nah, saya bahas tiga saja dulu untuk hari ini, mengingat waktu ya. Yang pertama ada Hotel Daily Room Report, ya, atau sering disebut ya dengan DRR, ya DRR, Daily Room Report. Biasanya dokumen ini berisi seluruh data tamu, ya, baik yang tinggal di hotel atau istilahnya tamu in-house, tamu check-in yang akan check-in hari itu, dan tamu yang akan check-out hari itu. Ya. Juga berisi tentang revenue report dari kamar, restoran, spa, maupun dari
departemen lain. Ya, jika ada revenue-nya. Nah, revenue ini maksudnya adalah pendapatan ya, pemasukan. Jadi satu hari itu berapa sih penjualan dari kamar, penjualan di restoran, dan lain-lain. Itu dimasukkan ke DRR ini ya, Daily Room Report ini. Juga berisi tentang DRR atau Daily Room Rate. Daily Room Rate ini berbeda-beda adik-adik tiap harinya, tergantung pada tingkat okupansi. Semakin tinggi okupansi, maka Daily Room Rate ini juga semakin tinggi atau naik dia. Tapi pada bulan-bulan tertentu, daily room rate-nya bisa sangat rendah. Ya. Itu sekali lagi tergantung pada okupansi. Ya, jadi juga room report ini juga berisi tingkat okupansi ya, okupansi pada hari tersebut. Nah, jadi dokumen ini dipakai sebagai acuan untuk kegiatan operasional di seluruh departemen di hotel. Jadi seorang staf kantor depan wajib mengetahui isi dari hotel daily room rate ini, daily room report. Ya. Jadi harus tahu dia. Ya, paling tidak dia tahu okupansinya hari itu berapa, kemudian harga kamarnya berapa, karena seorang staf ini akan berjualan dia. Ya, seperti itu. Baik, itu dari saya untuk hari ini adik-adik. Ya, mengingat waktu, kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Sekali lagi, jika ada yang ingin bertanya, saya akan berikan waktu sejenak dulu, sebelum nanti akan dilanjutkan oleh pengajar yang lain. Oke, apakah ada yang bertanya? Silakan. Jika tidak ada, saya akhiri untuk hari ini. Saya aturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.